Tuhan, terima kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. So
of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, ku percaya kau selalu ada. Oh, kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, kasih Tuhan menyertai kita selalu dan kita percaya bahwa setiap hari kita mendapatkan semangat yang baru. Sebab kasih-Nya berlimpah buat kita dan sukacitanya penuh bagi kita sekalian. Sebelum kita memulainya, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat karya indah-Mu, sehingga kami hari ini boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna. Dalam setiap kehidupan kami, pergumulan kami, dan apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai, dan kasih-Nya lah yang membuat kami semua mampu melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan hari ini kami percaya kasih-Mu lebih lagi bagi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Sukacita yang datang daripada Tuhan. Dengan penuh gairah kita menerima kasih itu. Sebab kasih-Nya membuat kita semua bisa menikmati damai sejahtera. Bisa menikmati kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Tapi tentunya dengan suatu pertobatan terlebih dahulu. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini warga kerajaan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada satu perkataan yang menarik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam kehidupan kita tanpa disadari, setiap manusia mengalami banyak pergumulan, persoalan, dan proses yang tidak mudah. Satu dengan yang lain mengalami sebuah proses yang berbeda. Ada yang bergumul soal sakit penyakit, ada yang bergumul soal pekerjaan, ada yang bergumul soal jodoh, ada yang bergumul soal kehidupan yang memiliki rumah dan tidak memiliki rumah, dan banyak hal. Begitu kompleks kehidupan manusia ketika mereka menjalaninya. Tapi satu hal saudara, apapun bentuknya itu, ketika Tuhan telah memilih kita, kita percaya kasih-Nya diberikan bagi kita. Sehingga dari kasih yang kita terima itu, maka setiap pergumulan tadi yang kita lewati, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan dengan ucapan syukur. Dan setiap pergumulan yang kita hadapi itu, pada akhirnya akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sebagai contoh, ketika pergumulan soal pekerjaan, seorang anak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi dia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga eksistensi dirinya dibangun. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya salah berubah menjadi anak yang disiplin karena dia membaca firman Tuhan. Dari situlah hal itu terjadi, sehingga ketika dia mendapatkan suatu pekerjaan, diangkat lebih tinggi lagi karena ada suatu kedisiplinan. Untuk itu, setiap pergumulan yang kita hadapi, kita percaya bahwa ada hal yang kita akan bagikan atau saksikan di kemudian hari, bahwa pergumulan yang kita hadapi, yang kita anggap hari ini adalah hal yang tidak enak,
satu waktu dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu bagi warga kerajaan bahwa setiap pergumulan ucap syukur. Lewati itu bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Sebab ingat, Tuhan yang memilih saudara. Tuhan yang memilih warga kerajaan. Dan hari ini kita juga bisa melihat bahwa firman Tuhan tadi yang setelah kita baca. Ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, maka dia menjadi bagian kerajaan. Tapi untuk bisa menjadi bagian kerajaan tentunya harus ada pertobatan. Sebab Tuhan juga menyatakan, barang siapa tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Untuk kita ada sebuah pertobatan yang harus diambil untuk kita bisa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Jadi ketika saudara dipilih oleh Tuhan, maka saudara menjadi bagian kerajaan Allah. Yang kedua, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita tinggal dalam kasih-Nya. Sebab janjinya ya, jika kamu menurut perintahku, maka kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan. Apa perintahnya? Hidup saling mengasihi. Disitulah bentuk pengorbanannya. Tidak mudah saling mengasihi ketika ada orang yang menjelekan saudara, ketika ada yang memfitnah saudara. Kita harus mengampuninya. Tapi justru itu saudara, ketika saudara melakukannya, kita sedang masuk di dalam bagian yang Tuhan mau. Dan percayalah ketika tinggal dalam kasih-Nya, maka damai sejahtera Tuhan itu penuh. Kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan luka, kalau kita menyimpan sesuatu yang pahit terhadap orang lain, maka hidup kita juga gak bahagia. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, saudara hidup dalam bahagia. Saudara hidup dalam sukacita Tuhan. Makanya dibilang, jika kamu tinggal dalam kasih-Ku, maka sukacitaku melimpah dalam hidup saudara. Melimpah dalam hidup kita sekalian. Dan untuk itu pastikan saudara dan saya, kita semua berjalan dalam kemenangan bersama dengan kasih Tuhan. Yang kedua, ditetapkan Tuhan. Jadi ketika tadi dipilih, sekarang ditetapkan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Jadi ketika saudara sudah diangkat menjadi warga kerajaan oleh Tuhan, maka melayani Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara juga menjadi saksi Tuhan. Ketika saudara diangkat, ditetapkan, maka saudara melayani Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara juga menjadi saksinya Tuhan. Karena hidup kita diubahkan. Kehidupan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Kehidupan kita menjadi saksi bagi dunia. Karena kasih-Nya yang mengubahkan kita. Bahkan setiap pergumulan yang kita hadapi, kita lewati bersama dengan Tuhan. Dengan kemenangan melalui kasih-Nya Tuhan. Orang akan melihat bahwa setiap warga kerajaan atau anak-anak Tuhan, waktu menghadapi sebuah persoalan, mereka tampil sebagai pemenang. Tetap tersenyum karena ada Tuhan. Untuk itu saudara, kita harus pastikan hidup saudara dan saya dipilih dan ditetapkan dengan satu tujuan. Yang pertama, pergi dan menghasilkan buah. Dan yang kedua, buah yang dihasilkan tetap. Untuk itu, mari kita jaga kehidupan kita dengan saling mengasihi. Dan ada berkat bagi kita sekalian. Hari ini adalah ketika saudara meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman menyatakan Tuhan akan menggenapinya. Tapi yang jelas, bahwa apa yang kita minta, biarkan kita minta untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka saudara diberkati, banyak orang diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan, dipilih dan ditetapkan. Untuk itu, biarkan ini menjadi bagian saudara. Hari ini kita melangkah, karena saudara telah dipilih. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.